anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Listia di sini di channel Smart Education. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tematik kedua yang berjudul Selalu Berhemat Energi, subtema 1, Sumber Energi Pembelajaran kelima. Nah, kita sudah belajar pembelajaran keempat, sekarang kita belajar pembelajaran kelima ya. Yuk kita mulai belajar kali ini. Sebelumnya, kamu telah berlatih teknik vokal dalam menyanyikan lagu Menanam Jagung. Menyenangkan kan? Ayo kita nyanyikan kembali lagu tersebut dengan nada dan tempo yang lebih tepat. Nah, di sini ada beberapa anak yang sedang menyanyikan lagu Menanam Jagung ya. Kamu akan menyanyikan lagu Menanam Jagung secara berkelompok yang terdiri atas 5-6 orang. Perhatikan penjelasan gurumu tentang tempo dan tinggi rendah nada-nada. Setiap berkelompok akan tampil secara bergiliran. Ketika ada kelompok yang tampil, setiap siswa memperhatikan teknik bernyanyi kelompok yang tampil dan membuat catatan pada kertas yang telah disediakan guru. Catatan lebih diutamakan tentang tempo dan tinggi rendah nada. Nah, anak-anak, di tematik sebelumnya kita sudah belajar yang mana sih yang merupakan tinggi dan rendah nada. Nah, di pembelajaran ini kamu akan belajar mengetahui dan mengulang kembali catatan tinggi rendah nada itu seperti apa, dan pembelajaran ini akan diperdalam lagi dalam mata pelajaran seni dan budaya ya anak-anak. Selanjutnya kita ada seorang anak bertanya dan memberitahu, jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian. Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam laut. Ya kan anak-anak, kita sudah belajar bahwa Indonesia itu terdiri dari banyak sumber daya yang ada di laut maupun yang ada di daratan. Nah, sumber daya alam yang ada di laut salah satunya adalah ikan. Tahukah kamu sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Ada yang tahu anak-anak? Coba ditebak. Betul anak-anak, yaitu cahaya matahari. Ikan bisa dikeringkan dengan menggunakan cahaya matahari. Nah, ikan apabila cahaya mataharinya sedang bagus, sedang baik dan terik, pengeringan ikan bisa 2-3 hari. Tetapi apabila sedang mendung, tertutup awan, nah pengeringan ikan bisa sampai 1 minggu. Nah, di sini anak-anak, ayo kita coba mengamati ya. Di sini ada 2 gambar, ada seorang nelayan sedang menjemur ikan. Wah, ikannya banyak sekali ya. Sumber energi apa yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Sumber energi dari cahaya matahari. Nah, di sini bapaknya sedang menata ikan-ikan agar ikan-ikan cepat keringnya. Nah, tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kepulauan dengan sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Nah, karena banyak ikan, maka nelayan menjual berbagai ikan. Nah, salah satunya ada di Banyuwangi. Panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km loh. Wow, panjang sekali ya. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Siapi-Api. Dan bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia. Baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya.
Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara. Nah, anak-anak bisa dilihat di sini gambarnya, banyak ya ikannya. Sistem pengalengan sudah cukup maju. Ditambah lagi industri besar di Pelabuhan Muncar Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten, yaitu sebesar 31.600 ton pada tahun 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya. Wah, banyak sekali ya. Nah, di sini ada gambar para nelayan sedang menjual ikan dari hasil ikan tangkapannya. Nah, di gambar belakang dari nelayan-nelayan juga banyak perahu-perahu nelayan yang sudah selesai menangkap ikan. Selanjutnya, nah pada tahun 2013, produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton. Dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan ikan lemuru. Dalam bidang perikanan, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan. Nah, anak-anak, dari hasil tangkap ikan ini bisa menjadi berbagai produksi, misalnya menjadi makanan, kemudian bisa juga sebagai ikan yang dikeringkan atau ikan asin, ikan asap, yang nantinya akan dikirim ke berbagai negara atau berbagai wilayah. Ikan tersebut juga bisa dalam kaleng atau dalam plastik gitu anak-anak. Nah, di sini ada gambar ya, banyak sekali macam-macam ikan. Ada yang ikannya panjang, ada ikan pari berukuran sebesar telapak tangan kita. Nah, ada juga ikan yang lain-lainnya, sampai ke belakang banyak sekali ya ikannya. Nah, yuk kita jawab beberapa pertanyaan di bawah ini berdasarkan teks yang barusan Ibu baca. Nah, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks. Nomor 1. Bagaimana kaitan antara letak Banyuwangi dengan sumber daya alam di wilayah tersebut? Nah, kaitan dengan letak Banyuwangi dengan sumber daya alamnya yaitu dengan letak Banyuwangi yang memiliki garis pantai yang begitu panjang sehingga Banyuwangi dapat menghasilkan sumber daya alam yaitu ikan yang cukup besar dan meningkat setiap tahunnya. Jadi ada hubungan dan ada kaitan dengan letak geografis garis pantai Banyuwangi dengan hasil perikanan yang ditangkap oleh para nelayan. Selanjutnya, nomor kedua, bagaimana kaitan antara sumber daya alam dengan kehidupan masyarakat Banyuwangi? Jelaskan. Nah, sumber daya alam Banyuwangi dari perikanan dan kelautan ya. Jadi, kehidupan masyarakat Banyuwangi memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, betul. Nah, mereka menangkap ikan ke tengah laut dan kembali lagi ke pantai, kemudian menjualnya. Ikan-ikan tersebut ada yang dijual secara langsung atau diproduksi terlebih dahulu. Ada juga yang masuk ke pabrik diproduksi menjadi suatu produk lainnya. Gitu anak-anak. Jadi, jenis profesi masyarakat dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya. Misalnya, apabila seseorang tinggal di daerah pantai, maka pekerjaannya sebagai nelayan. Apabila seseorang tinggal di daerah daratan tinggi, berarti pekerjaannya sebagai petani. Gitu anak-anak. Selanjutnya, bagaimana dengan wilayah tempat tinggalmu?
Apa saja sumber daya alam yang dimiliki oleh kabupaten atau kota tempat tinggalmu? Bagaimana sumber daya alam tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat? Nah, anak-anak, coba dijawab bagaimana dengan wilayah tempat tinggal kamu? Kira-kira apa ya sumber daya alam yang bisa kamu temukan di wilayah tempat tinggalmu? Silahkan dicari. Nah, baik anak-anak, itu dia pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar pembelajaran kelima tentang sumber daya alam kelautan Indonesia yang cukup besar dan banyak sekali memiliki ikan yang bermacam-macam. Terima kasih anak-anak sudah belajar hari ini. Jangan lupa untuk like video ini, komen di bawah, share ke setiap medsos kamu, dan subscribe channel ini biar kita bisa belajar lagi sama-sama di kemudian hari. Baik anak-anak, sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.